siswa dengan nomor NIM 12205193282. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan suatu proses membelajarkan siswa atau membuat siswa untuk belajar. Cauchan mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu upaya dalam memberi merangsang bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. Lebih lanjut, Cauchan juga mengungkapkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang tujuannya membantu siswa untuk belajar dengan memanipulasi lingkungan dan merekayasa suatu kegiatan serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan untuk siswa. Dari proses melalui, mengalami, dan melakukan itulah yang pada akhirnya siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, pembentukan sikap dan keterampilan. Dalam kegiatan pembelajar, terdapat aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik. Antara aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik, inilah yang sering disebut interaksi pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mempengaruhi tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nisrina Huwaidah, NIM 12205193008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru dapat memiliki suatu pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah lagi. Pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa belajar dengan memanipulasi lingkungan dan merekayasa setiap kegiatan, serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa dapat melalui, mengalami, dan melakukannya. Dari proses melalui, mengalami, dan melakukannya, pada akhirnya siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, pembentukan sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, siswalah yang aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas siswa dalam pembelajaran memiliki arti yang sangat penting, yaitu siswa akan terlibat secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Dan setiap siswa akan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, itulah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Khoridatul Bayah, NIM 12205193116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pembelajaran. Nah, sebenarnya banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana belajar itu berlangsung. Sehingga pakar satu dengan pakar lainnya itu memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai teori pembelajaran. Karena aspek yang dilihatnya itu juga berbeda. Ada yang melihatnya dari aspek fisik, ada yang melihatnya dari aspek perilaku, ada juga yang melihatnya dari aspek pengaruh belajar. Yang pertama, ini ada teori instruksi Brunner. Jerome Brunner ini merupakan penganut teori kognitif. Brunner ini menekankan bahwa adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku seseorang, sehingga proses belajar itu dapat berjalan dengan baik dan juga kreatif jika guru itu mampu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk dapat menemukan konsep, teori, dan juga pemahaman itu melalui contoh-contoh yang dijumpainya dalam kehidupan. Menurut Jerome Brunner ini, perkembangan kognitif seseorang itu terjadi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Tahapan enaktif ini adalah tahapan di mana seseorang itu melakukan aktivitas untuk dapat memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian untuk tahapan
Ikonik ini adalah tahapan di mana seseorang itu mampu memahami dunia sekitarnya dengan melalui gambar-gambar dan juga visual verbal. Kemudian untuk tahapan simbolik ini adalah tahapan di mana seseorang itu mampu menemukan ide-ide abstrak melalui simbol-simbol, bahasa, numbering, logika, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif seseorang ini dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pembelajaran dan menyajikannya itu melalui sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya tadi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pengalaman siswa mau dan dapat belajar, kemudian penstrukturan pengetahuan dan juga pengurutan dalam penyajian materi pembelajaran ini juga perlu dioptimalkan. Untuk teori yang kedua, ini ada teori sibernetik. Teori ini bisa dikatakan relatif baru karena teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi. Fokus dari teori ini adalah pengolahan informasi. Artinya, proses belajar itu dipengaruhi oleh adanya suatu informasi yang terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. Proses pengolahan informasi ini bisa dimulai dari penyajian informasi, kemudian penyimpanan informasi, dan selanjutnya adalah penyampaian kembali informasi tersebut. Nah, yang ketiga ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menekankan adanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses belajar. Teori ini perlu adanya hukuman atau punishment dan juga reward atau hadiah ini dalam belajar. Jadi adanya hadiah itu penting dalam proses pembelajaran. Jika seorang siswa itu mampu melakukan hal-hal yang positif, tujuannya agar dia itu mau melaksanakan hal-hal yang baik itu di masa yang akan mendatang. Kemudian ada lagi punishment atau hukuman. Ini juga diperlukan dalam belajar karena agar ada efek jera atau agar siswa itu tidak mengulangi kesalahannya lagi di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Eka Widya Putri, NIM 12205193153 akan melanjutkan penjelasan dari Umi Khoridatul Baiyah, yaitu mengenai teori-teori pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi daya, dan yang kedua ada teori psikologi klasik, yang ketiga ada teori mental state, dan yang terakhir ada teori psikologi Gestalt. Yang pertama saya akan menjelaskan teori psikologi daya. Nah, teori psikologi daya ini mengemukakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengingat, berpikir, merasakan, dan juga memiliki kemauan. Nah, kemampuan daya setiap orang itu berbeda-beda bergantung kepada kemampuan manusia itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai aliran psikologi klasik. Menurut aliran ini, belajar adalah mengulang-ulang materi. Jadi, aliran ini berasumsi bahwa semakin kita mengulang-ulang materi, maka semakin cepat pula kita memahami suatu pembelajaran tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teori mental state. Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari kesan-kesan atau tanggapan yang diterima oleh panca indera. Kesan-kesan atau tanggapan ini berasosiasi satu sama lain dan membentuk mental kuat dan kesadaran manusia. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi Gestalt. Teori ini berasumsi bahwa belajar itu dimulai dari keseluruhan. Yang kedua, belajar adalah penyesuaian individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, belajar merupakan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan yang terakhir,
Belajar merupakan proses aktif yang dilakukan oleh seseorang. Demikian video penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya Karisma Eka Widya Putri meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Ratna Fitriani, NIM 12205193083, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran itu sendiri terdapat 5 macam metode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran menurut Umar Hammalik. Dalam metode ini, salah satu cara yang digunakan adalah guru melakukan pendekatan terhadap siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah metode pembelajaran menurut Nana Sujana. Adalah salah satu cara yang digunakan oleh guru untuk melakukan pendekatan atau hubungan atau interaksi kepada seorang siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran menurut Sutopo, merupakan metode pembelajaran yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan dalam metode ini dibagi juga menjadi 6 metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama adalah metode ceramah. Di dalam metode ini terdapat sebuah interaksi belajar mengajar yang dilakukan dengan cara memberikan sebuah penjelasan ataupun sebuah penuturan secara lisan yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik. Metode pembelajaran yang kedua adalah metode tanya jawab. Dalam metode ini terdapat sebuah interaksi di mana seorang guru memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya, lalu peserta didik itu diberikan kesempatan untuk menjawab, ataupun sebaliknya. Jadi guru bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan tersebut. Metode pembelajaran yang ketiga adalah metode diskusi. Dalam metode ini terdapat sebuah interaksi di mana seorang guru memberikan sebuah persoalan atau sebuah masalah terhadap murid, lalu kemudian guru memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan teman-temannya. Metode pembelajaran yang keempat adalah metode pemberian tugas atau metode resitasi. Jadi, dalam metode ini, seorang guru memberikan satu atau lebih tugas kepada murid, lalu kemudian untuk pengumpulan tugasnya dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok, sesuai dengan perintah guru tersebut. Yang kelima adalah metode demonstrasi dan juga eksperimen. Dalam metode demonstrasi, seorang guru memperlihatkan sebuah kejadian atau proses kepada seluruh anak didiknya. Sedangkan dalam metode eksperimen itu, guru dan juga siswa melakukan atau mengerjakan sesuatu, lalu mereka mengamati hasil proses percobaan tersebut. Yang terakhir adalah metode simulasi. Dalam metode simulasi ini, penyajian pengalaman belajarnya dilakukan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, memahami prinsip, memahami keterampilan sesuatu untuk menjadikan bayangan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Aina Ayla Musofa, nomor absen 44. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode-metode pembelajaran, yaitu yang pertama menurut Sudarwan dan NIM. Metode pembelajaran yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar di kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah diartikan sebagai proses penyampaian informasi dengan cara mengekspanasi atau memunculkan sekelompok materi secara lisan pada saat yang sama materi tersebut diterima oleh sekelompok subjek. Metode diskusi. Diskusi diartikan sebagai proses penyampaian materi di mana guru bersama subjek didik mengadakan dialog bersama untuk mencari jalan keluar.
Yang ketiga, metode tugas diartikan sebagai materi tambahan yang harus dipenuhi oleh subjek peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, metode latihan inquiry. Latihan inquiry diartikan sebagai proses mempersiapkan kondisi agar subjek didik siap menjawab teka-teki. Yang kelima, metode karya wisata. Metode karya wisata diartikan sebagai suatu strategi belajar mengajar di mana guru dan muridnya mengunjungi tempat wisata untuk memperoleh sejumlah pengalaman empiris. Metode seminar. Dengan seminar biasanya wawasan terbuka luas, peran serta subjek dominan, namun perlu persiapan yang memadai seperti penentuan topik, mempersiapkan kertas kerja, organisasi kelas, pengelompokan siswa menurut variasi atau perbedaan kemampuan individu mereka. Selanjutnya, metode mengajar yang lain. Metode mengajar yang lain seperti studi kasus, bermain peranan, simulasi sosial, kerja dalam kelompok, dan seterusnya. Kemudian metode menurut Sri Mulyani 2003, metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas seperti metode ceramah, metode tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok, diskusi, eksperimen, metode simulasi, dan metode pengajaran unit. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa metode pembelajaran adalah strategi atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih.